wabarakatuh. Welcome to our channel Grade 5 GIS Official. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu ya. Teman-teman tahu tidak? Untuk menghindari persaingan dagang, Belanda mendirikan Kongsi Dagang pada tahun 1602. Belanda mendirikan VOC yang telah melakukan monopoli perdagangan. Pada zaman VOC, para petani wajib menjual komoditi tertentu pada VOC. Namun, pada sistem tanam paksa ini, petani harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1830, saat pemerintah Belanda hampir bangkrut setelah terlibat perang di Ponegoro tahun 1825 sampai 1830, Gubernur Jenderal Judo mendapatkan izin untuk menjalankan sistem tanam paksa ini dengan tujuan utama untuk menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan dan mengisi kas pemerintahan jajahan yang saat itu kosong. Untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan, kemudian Johannes van den Bos diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokoknya yaitu mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang serta membayar hutang. Untuk menjalankan tugas tersebut, Gubernur Jenderal van den Bos memfokuskan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Sistem tanam paksa mulai diterapkan secara perlahan pada tahun 1830 sampai 1835. Menjelang tahun 1840, sistem tanam paksa ini telah berjalan sepenuhnya di Jawa. Bagi pemerintah kolonial Belanda, sistem tanam paksa menuai sukses besar karena antara 1831 sampai 1871, Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri, tapi memiliki laba bersih sekitar 823 juta gulden untuk kas yang dikirim ke kerajaan Belanda. Selanjutnya ada aturan dan isi tanam paksa. Yang pertama, setiap rakyat Indonesia yang memiliki tanah diminta menyediakan tanah pertanian yang digunakan untuk tanam paksa yang luasnya tidak lebih dari 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis-jenis tanaman yang laku di pasar ekspor. Yang kedua, tanah yang disediakan bebas dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Yang ketiga, hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah koloni. Jika harganya melebihi kewajiban pembayaran pajak, maka kelebihannya akan dikembalikan pada petani. Selanjutnya, ada dampak sistem tanam paksa bagi Indonesia. Yang pertama, beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanahnya dan hasil panennya mengikuti kerja rodi dan juga membayar pajak. Yang kedua, timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat. Yang ketiga, rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Yang keempat, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. Selanjutnya, ada dampak sistem tanam paksa bagi Belanda. Yang pertama, kas Belanda yang semula kosong menjadi dapat terpenuhi. Yang kedua, hutang-hutang milik Belanda dapat terlunasi. Yang ketiga, perdagangan semakin berkembang pesat. Dan yang keempat, penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja atau surplus. Selanjutnya, yaitu berakhirnya sistem tanam paksa. Tanam paksa banyak menimbulkan hal negatif bagi bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, baik di negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia.
Akibat adanya protes tersebut, pemerintah Belanda secara bertahap menghapuskan sistem tanam paksa tersebut. Jadi, sistem tanam paksa ini ialah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor. Hasil tanaman tersebut akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun di kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang sistem tanam paksa di Indonesia. Dan sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.